Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bapak hadirin sekalian, ini malam nisfu Sya'ban. Insyaallah nanti habis sholat Isya ada doa-doa dan bacaan-bacaan yang akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini mengenai ulumun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi Imam Al-Ghazali itu tidak membagi ilmu umum atau ilmu agama, tidak. Yang membagi itu Belanda di Indonesia. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Imam Al-Ghazali membagi ada ulumun nafi, ilmu yang manfaat, dan ilmu yang ghairun nafi, tidak bermanfaat. Ada ulumul mahmudah, ilmu yang terpuji, dan ulumul madhmumah, ilmu yang tidak terpuji. Begitu saja. Karena apa? Ilmu itu miliknya Allah. Ya, ilmu itu miliknya Allah. Orang yang berilmu mesti menyadari sumber ilmu pengetahuan dan siapa sesungguhnya yang memiliki al-ilmu, sifat al-ilmu. Maka ini diawali tentang alam kehidupan kita dulu. Ibnu Athaillah mengatakan, innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'dinan liwujudil aqdar tazhidan laka fiha. Allah menciptakan, menjadikan dunia ini adalah tempat al-aghyar, tempat penuh dengan tipu daya. Ya, dunia ini tempatnya tipu daya. Allah itu mengecam dunia ini sampai 115 kali di Al-Quran. Tapi kita ini ada di dunia sekarang ini. Nah, terus bagaimana? Ya, karena kita akan kelak dimasukkan ke dalam satu keabadian surgawi yang luar biasa, yang nikmatnya tak terhingga, maka kita diuji di tempat paling kotor, paling busuk, paling gelap, yang namanya dunia. Oleh karena itu, jangan pernah salah faham tentang doa sapu jagat yang selalu saya ingatkan di sini. Kita ini setiap hari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu kita mempersepsi dengan salah doa itu. Nah, ini doa berarti dunia dan akhirat harus seimbang, Pak. Material dan spiritual harus seimbang, Pak. Salah. Yang kita pinta adalah hasanah fit dunya, kebajikan di dunia. Ya, bukan material, bukan fasilitas, bukan karir, bukan ini dan itu, bukan.
kebajikan. Jangan-jangan Anda ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah yang terbayang adalah ya sesuatu yang bersifat duniawi di hadapan persepsi Anda. Ah, ini kacau balau ini namanya. Hasanah. Hasanah itu kebajikan. Kebajikannya dunia di dunia ini apa? Ya, kita bisa beribadah itu kebajikan di dunia. Kebajikannya makan di dunia apa? Kalau makanan Anda halal dan sehat. Kebajikan Anda bekerja di kantor apa? Ketika Anda menjalankan pekerjaan secara profesional, disiplin, dengan manajemen yang bagus, itu kebajikan di kantor. Ini ya harus digarisbawahi. Begitu juga kebajikan di akhirat. Apa? Anda mestinya rapornya merah masuk neraka 1 miliar tahun. Kata malaikat. Tiba-tiba Allah mengampuni semua dosa Anda. Nah, itu kebajikan di akhirat. Besok dapat syafaat Nabi di akhirat. Itu kebajikan di akhirat. Mestinya dalam catatan ketika kita melewati Siratal Mustaqim seperti orang merangkak, nggak taunya oleh Allah diberi fasilitas maklab langsung ke surga. Itu kebajikan di akhirat. Bukan kebajikan akhirat loh ya. Ada fee. Kalimat fee ini penting. Fee. Nah ini ya, jangan salah paham. Maka Allah menjadikan dunia ini tempat penuh dengan tipu daya. Supaya apa? Liwujudil wa ma'dinan liwujudil aqdar, sumber segala keruwetan, kerumitan, kekeruhan itu ya soal duniawi. Geger di sana di sini urusan dunia. Nggak ada urusan Allah kok gegeri, nggak ada. Loh itu atas nama agama Pak, atas nama Tuhan Pak. Ya, banyak yang mengatasnamakan Gusti Allah, mengatasnamakan agama, urusannya dunia. Ruwet. Ah, tazhidan laka fiha, supaya Anda zuhud dengan dunia ini. Ya Allah, dunia jangan nempel di hatiku Allah. Itu zuhud. Biarlah dunia ada di mataku, di telingaku, di tanganku saja, di genggamanku saja. Jangan sampai masuk di hatiku Allah. Sampai urip neng dunyo bertahun-tahun, bisa nggak seperti itu? Kalau enggak berarti Anda sedang digenggam oleh dunia. Tugas kita itu menggenggam dunia, bukan digenggam oleh dunia. Nah, biar nggak ruwet di dunia ini. Alima annaka la taqbalu nushal mujarrad fadzawwaqaka min dawaqiha ma suhila alaika firoquha. Allah itu tahu Anda itu sulit dinasehati belaka oleh Allah sendiri, itu juga sulit. Manusia itu bandel-bandel. Sekedar dinasehati itu loh. Yang nasehati juga Gusti Allah, ya Rasulullah, tetap aja bandel manusia itu. Terus gimana? Ya, wadawwaqaka min dawaqiha ma suhila alaika firoquha. Lalu Allah, ya wis nek memang kamu sulit saya nasihati, dinasihati oleh Rasul-Rasulku, rasakan sendiri sekarang. Sebuah rasa yang membuat kita mudah berpisah dengan dunia. Ya buktinya ya itu, ya buktinya begitu. Itu sudah terbukti lah, gitu ya. Jadi
Oleh karena itu, lalu para aulia, para wali-wali itu gimana ya hidupnya di dunia ya? Sampai Allah menyebutkan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, para kekasih-kekasih Allah itu la khaufun, tidak pernah takut. Ya, mereka tidak pernah ada cemas takut dengan dunia. Dengan alam, dengan ciptaan ini nggak pernah takut. Walahum yahzanun, juga tidak pernah gelisah. Apa bedanya takut dengan gelisah? Takut itu adalah kecemasan terhadap masa depan yang ada di depan dia. Entah 1 menit yang akan datang, 1 langkah ke depan, minggu depan, bulan depan, tahun depan, yang mengancam. Itu namanya takut. Kalau gelisah adalah kecemasan terhadap masa lalu. Susah karena kehilangan, susah karena gagal, susah macam-macam. Karena sesuatu yang bermasa lalu. Itu namanya susah. Para kekasih Allah tidak akan pernah takut menghadapi masa depan, nggak pernah gelisah terhadap masa lalu. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, alladzina nadzoru ila batinid dunya hina nadzoran nas ila zahiriha. Mereka itu melihat dunia ini, yang dilihat yang tersembunyi di balik dunia ini. Ketika manusia umumnya melihat yang tampak di dunia ini. Nah, kita semua ini kan cemas, takut, gelisah karena melihat yang tampak di dunia ini menjadi hantu yang kita pelihara setiap hari. Para aulia melihat yang tersembunyi. Ketika melihat bukit yang indah, para aulia nggak kepingin terjebak pada keindahan bukit. Kalau keindahan bukit itu mempesona bagi hatiku, berarti bukit telah menjadi tirai, tutup antara aku dengan engkau, Allah. Kalau melihat bunga yang indah, para aulia nggak kepingin melihat keindahan bunga itu. Dia ingin melihat yang tersembunyi di balik bunga itu, di balik bukit itu. Ada nama-namamu, Allah. Ada sifat-sifatmu, Allah. Ada af'al, kinerjamu, Allah. Emang yang bergerak, bekerja semuanya siapa ini? Kita bernafas, keluar, masuk, mata Anda berkedip, ya, saraf kita berasa, darah kita mengalir, Allah semua. Memang mampu manusia berkedip dengan sendirinya, bernafas dengan sendirinya, berdetak jantung dengan sendirinya. Gusti Allah itu. Cuman nggak pernah kita lihat. Kita hanya melihat, oh jantungku masih berdetak, urip, masih bernapas, masih hidup. Bertahun-tahun kita begitu, dan bertahun-tahun kita dijebak oleh pandangan materialisme fisika seperti itu. Wahtamu bi'ajliha hinah tamannasu bi'ajaliha hinah tamannasu bi'ajiliha. Para aulia itu cenderung memandang apa di balik ini semua nanti. Ketika manusia melihat instannya. Instan itu apa? Instan itu yes, contoh paling instan itu begini. Ya, sampean biasanya kalau lihat mendung, wah,
Tuhan menciptakan mendung supaya hujan. Jadi hujan. Itu namanya berpikir instan. Padahal untuk apa Tuhan menciptakan mendung? Supaya hujan, setelah hujan mengalir ke bumi, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan menumbuhkan buah-buahan, buah-buahan dimakan manusia, manusia menjadi beribadah, kuat beribadah kepada Allah. Nah, mestinya berpikir kita itu begitu, bukan instan. Kita ini beragama, kalau model instan, Anda juga tidak bisa menghayati keagamaan kita sendiri. Menghayati ibadah juga sulit. Tuhan, habis berdoa, mana buktinya Tuhan? Itu berpikir instan kayak gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Karena itu dibutuhkan pengetahuan, al-ulumun nafi, ilmu yang manfaat. Ya, sebab ilmu itu kalau nggak manfaat, bisa mencelakakan diri kita. Bukan hanya di dunia, besok di akhirat kita akan dipentungi oleh ilmu. Gara-gara ilmu kita cari, kita buru, nggak berguna, nggak bermanfaat bagi kehidupan. Nah, yang seperti apa indikator ilmu yang manfaat? Al-ilmun nafi walladhi yambasitu fi sadri syu'a'uh wa yankashifu bihi 'anil qalbi qina'uh. Ilmu manfaat adalah ilmu yang membikin ya di dalam dada kita itu terasa hamparan yang begitu luas. Cahayanya melimpah luar biasa. Nurnya Allah itu tiba-tiba melimpah di dalam dada kita, membuat menumbuhkan kesadaran demi kesadaran. Ilmu apa saja, ilmu agama maupun non-agama, kalau itu menumbuhkan kesadaran ilahiyah di balik pengetahuan yang sedang kita gali, kita cari, kita pelajari, itu namanya nafi', bermanfaat. Wa yankashifu bihi 'anil qalbi qina'. Dan hati tiba-tiba terbuka dan menerima, iya, iya, ini yang aku cari. Suatu ketika mungkin sampean pernah menyadari mengalami pengalaman seperti itu. Oh, ini namanya ilmu ini nafi. Ya, jadi apa? Syu'a. Syu'a itu hamparan cahaya yang melimpah. Orang menjadi yakin. Itulah diawali ilmul yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Ainul yakin itu menggambarkan tentang tujuan ilmu pengetahuan. Oh, ini benar, tujuannya apa? Ainul yakin Anda memasuki ilmu itu sendiri, mempraktekkan ilmu itu sendiri dalam keseharian, itu namanya ainul yakin. Hakul yakin adalah samarot, buah, nitaj, simpul dari ilmu. Apa buahnya ilmu yang saya amalkan tadi? Jangan-jangan kita mencari ilmu bertahun-tahun. Nggak pernah kita masuki, nggak pernah kita amalkan, ya kapan pernah berbuah? Cuman bangga berilmu. Sama dengan orang punya sawah 5 hektar. Ya, nggak pernah dicangkuli, nggak pernah digarap, nggak pernah. Cuman bangga punya sawah 5 hektar. Tetangganya panen semua setelah 3 bulan. Loh, aku kok nggak panen ya? Malah banyak rumputnya pada tinggi-tinggi.
hanya bangga berilmu, itu namanya. Nggak pernah diamalkan, nggak pernah panen kita. Oleh karena itu, maka kita perlu ada prioritas. Pilihan-pilihan, ilmunya Allah itu luar biasa, nggak terhingga. Saya harus meraih prioritas ilmu yang benar-benar nafi bagi diriku, masa depanku, hubunganku dengan Tuhanku. Nah, lalu berlanjut, khairu ilmin maganatil khasyatu ma'ah. Sebaik-baik ilmu adalah yang menghantar Anda memiliki sifat khosyah. Khosyah itu apa? Khosyah itu adalah rasa takut disertai rasa cinta. Kalau takut saja namanya khauf. Oh, aku takut diseksa Allah, itu khauf. Aku takut neraka, itu khauf. Tapi kalau khosyah itu, Tuhan, aku takut kalau tidak Engkau ridhoi. Ah, aku takut kalau enggak Engkau terima. Aku takut kalau setiap ibadahku, hatiku tidak bisa hadir di hadapanmu. Itu namanya khosyah. Kualiti ketakutan Anda naik. Nah, jangan-jangan kita beribadah takut dengan dunia. Ya, wah itu gawat banget itu. Dunia kok ditakuti. Nah, jadi itu indikator sebenarnya. Di Quran juga disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang memiliki khosyah, rasa takut penuh cinta, itu adalah ulama-ulama. Ulama siapa? Ya ulamanya Allah, bukan ulamanya yang bukan ulamanya Allah. Ya, bukan ulama abal-abal. Abal-abal dalam pengertian dia tidak memiliki khosyah tadi. Jadi ada ulama billah menurut Imam Al-Ghazali. Ulama billah itu para ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwannya Allah yang memandang pengetahuan tidak dengan dirinya. Aku berilmu, aku memandang objek-objek pengetahuan bersamamu Allah. Dan ini karena nurmu Allah. Jadi indikator kita mempelajari pengetahuan ini dengan caraku, metodologiku, penelitianku, kompetensiku. Bertahun-tahun Anda lakukan itu. Anda ketemu Allah nggak di balik pengetahuan itu? Itu karena apa? Anda tidak menyadari ada nur sebenarnya di balik itu semua, yaitu Allah. Dan itu harus masuk di dalam kesadaran kalbu hati kita sebagai pencari ilmu dan sebagai ilmuwan. Supaya muncul khosyah. Ini contoh paling sederhana. Ada rumput sedang bergoyang di depan sana. Anda petik, Anda teliti di laboratorium. Apa ini yang tersembunyi di balik rumput ini? Ternyata menurut laboratorium, oh rumput ini mengandung ini, zat ini, manfaatnya ini. Sepanjang ketika Anda meneliti tadi tidak bersama Allah, maka Anda tidak akan pernah menemukan Tuhan di balik rumput tadi. Anda ya menemukan manfaat, khasiat, ini rumput dan segalanya. Lalu kita tidak pernah mendengar tasbihnya rumput.
Oh, rumput itu bertasbih. Bahkan bagi peneliti yang beriman dan memandang dengan mata ilahi, dengan nur ilahi, dia jadi malu. Ya Allah, rumput yang bergoyang diabaikan oleh yang lain-lain, terus-menerus bertasbih. Lah aku ini loh, yang katanya makhluk paling hebat, paling sempurna, nggak pernah bertasbih. Lalu dia merasakan rasa takut, penuh cinta. Ya Tuhan, jangan kau tinggalkan aku Tuhan. Itu khosyah. Al-ilmu inqoronatil khosyatu falaka. Jadi ilmu apa saja yang itu menumbuhkan rasa khosyah, matematik, biologi, kimia, kalau itu menumbuhkan khosyah kepadamu, falaka, itu akan membahagiakanmu dunia sampai akhirat. Wa illa fa'alaika. Kalau sampai tidak ada tumbuh khosyah di balik pengetahuan yang Anda dalami selama ini, fa'alaika akan mencelakakanmu. Dunia ini lagi terancam oleh sebuah krisis moral, sains, teknologi, ini macam-macam. Karena apa? Konsep khosyah tidak muncul di dalam pendidikan internasional. Ada nggak konsep khosyah? Nggak ada. Makanya nuklir jadi ancaman. Ilmu pengetahuan malah mengancam, malah menyiksa. Itu masih di dunia loh, belum kelak di akhirat loh. Makanya ayo kita sadarkan anak-anak kita ya, bahwa mencari ilmu itu tujuannya adalah supaya kita mengenal sang empunya ilmu, yaitu Allah. Ilmu apa saja. Semakin kita menjadi ilmuwan, semakin dekat dengan Allah. Kalau enggak, sebenarnya kita sedang diseksa oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Itu yang namanya ghairun nafi. Ilmu kita enggak berguna, enggak manfaat. Ya, wa illa fa'alaika. Makanya Rasulullah dalam hadis menyebutkan beliau, wailun lil jahili marrotan. Celaka bagi orang bodoh, nggak berilmu itu cuma sekali celakanya. Wa wailun lil alimi idza lam ya'mal asyara marat. Tapi bagi ilmuwan, ilmu pengetahuan, ahli ulama, kalau tidak mengamalkan ilmunya 10 kali lipat celakanya. Karena dia tahu, karena dia mengerti, nggak diamalin. Jadi ini konsep tentang ulumun nafi harus juga kita perjuangkan menjadi konsep bagian penting fundamental bagi filsafat pendidikan nasional kita. Ada nggak di filsafat pendidikan nasional ulumun nafi? Nggak ada. Coba kita survei seluruh anak-anak muda kita yang sedang sekolah SMP, SMA. Ada nggak yang bercita-cita menjadi ilmuwan yang kelak dengan ilmunya membuat dia dekat dengan Tuhan? Mungkin nggak sampai 1% seluruh Indonesia ini. Dan itu kan kegilaan pengembangan SDM kita. Kok ilmu nafi iso nggak ada ini loh, gimana ceritanya? Jadi akhirnya orang guru itu, kenapa kamu sekolah? Pengen kerja Pak nanti. Kalau sudah kerja, kayaknya hidup sukses Pak.
Semuanya adalah tumpukan-tumpukan materialisme, hedonisme, syahwatisme. Tahu-tahu generasi kita jadi sampah sejarah peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, ilmu itu seperti dirham, dinar, ya seperti uang. Uang itu bisa berguna bagimu, ya bisa mencelakakanmu, udah gitu aja. Apakah itu ilmu agama atau ilmu non-agama? Nah, ilmu agamanya dipelajari, kitabnya mungkin bisa 2000 kitab begitu ya. Tapi karena tidak bermanfaat, akhirnya ilmu keagamanya dimanipulasi untuk kepentingan pemenuhan hawa nafsunya. Ada nggak itu? Banyak. Nah, kita menjaga itu semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanda-tanda ilmu itu kalau sudah nafik nanti, tumbuh khosyah, maka muncullah al-iktifa billah. Kalau begitu cukuplah hatiku berserah padamu Allah. Karena engkaulah yang memenuhi semuanya ini. Kenapa manusia sulit tawakal? Nih contoh ya. Ah, pernah nggak kita ini survei tentang orang tawakal? Ini satu kota Surabaya ini berapa persen yang tawakal gitu ya. Kenapa orang itu kok sulit tawakal hatinya? Bahkan mungkin mulai bangun tidur tadi sampai sekarang kita bisa meraba hati kita sendiri. Aku tadi merasakan berserah hatiku kepadamu Allah. Berapa menit ya? Dari 1440 menit. Setiap hari ini 1440 menit. Berapa menit hatiku berserah kepadamu? Kalau aku belum berserah kepadamu, itu artinya aku belum menganggap engkau sebagai yang maha mencukupi aku. Soal ikhtiar, soal kerja, itu urusan fisik kita, urusan alam pikiran kita. Roh kita di dalam sini harus berserah diri kepada Allah. Ya, biar apa? Biar kita tidak ikut campur mengatur urusannya Allah. Karena sudah lama bertahun-tahun kita itu suka ngatur urusannya Allah. Contoh, rezeki. Ya, rizki. Rizki itu urusannya Allah. Kan nggak ada di Quran perintah mencari rizki. Nggak ada perintah membangun planning, merencanakan rizki. Nggak ada. Karena rizki itu Allah yang ngatur. Perintahnya bekerjalah sebaik-baiknya. Bekerjalah yang benar. Bukan menentukan rezeki. Loh Pak, kalau begitu nggak boleh membuat target dong. Kalau bekerja. Boleh, itu bagian dari bekerja yang baik. Tapi habis Anda membuat target, hati Anda jangan ikut-ikut menarget. Hati Anda bersama Allah.
Biarlah hati bekerja dengan Allah. Bentuk kerjanya apa? Berserah diri, tetap bersyukur, tetap ridho. Itu ya harus dilatih itu ya. Setiap hari harus dilatih. Nah, perbanyak zikrullah, ya, perbanyak zikrullah, apalagi kita ini menjelang bulan suci Ramadan, harus ada tekad untuk memasuki wilayah jiwa, pembersihan jiwa. Sifat-sifat baik semuanya harus kita tanamkan. Sifat buruk harus dibuang semuanya. Ini. Jadi ilmu itu kalau manfaat itu ya karena tumbuhnya khosyah kepada Allah, maka manusia juga tidak begitu peduli dengan cacian manusia. Wong ini demi khosyah. Maka beliau melanjutkan mata ala maka adamu iqbalin nasi alaika. Au tawajjuhim bidzammi ilaika farji ila adamillahi fika ila ilmillahi fika fa in kana la yaqnauka ada ilmu fika fa musibatuka bi adami kinaatika bi ilmihi asyaddu min musibatika bi wujudil adza minhum. Biasanya orang yang sudah menghayati ulumun nafi itu ada cobaan. Cobaannya apa? Oleh publik nggak diterima. Biasanya, apaan itu ilmu yang kamu pelajari itu? Bukan umumnya manusia bukan seperti itu, kata dia. Maka ketika ada rasa sedih, ya Anda mulai tidak diterima oleh publik, misalnya, atau Anda lebih banyak dibully kalau orang sekarang, ya gara-gara Anda mempertahankan prinsip ulumun nafi ini, maka kembalilah kepada ilmunya, pengetahuannya Allah kepadamu. Allah lebih tahu tentang diriku, bahkan tentang masa depanku. Ya, karena apa? Ketika kita merasa tidak diterima, sakit hati, tidak diterima oleh publik gara-gara tidak diterima oleh publik itu ya, maka sebuah musibah terbesar adalah ketika Anda merasa saya lebih baik diterima oleh publik daripada diterima oleh Allah. Itu musibah terbesar. Aku lebih memilih pengetahuan publik daripada pengetahuannya Allah. Itu musibah terbesar. Itu tragedi terbesar. Coba bayangkan di manusia modern ini, pilihan-pilihan itu umumnya manusia lebih cenderung condong pada yang penting aku diterima oleh publik. Soal Tuhan nantilah. Tuh bayangkan. Dan itu kok dipelihara gitu ya. Dipelihara sampai tua akhirnya. Sampai dijadikan doktrin. Nah, ini tragedi ilmu pengetahuan ya. Nanti akhirnya ketika dia melakukan amaliyah kinerja isinya tidak ada lillahi ta'alanya. Lillahi ta'ala itu maksudnya begini. Seluruh amaliyah baik ibadah sekalipun untuk
supaya dilihat oleh publik. Bersedekah supaya dikatakan ahli sedekah. Beribadah supaya dikatakan ahli ibadah. Menjadi ahli agama supaya disebut ulama. Itu kan bentuk riak luar biasa. Hanya gara-gara sejak awal menanamkan aku apa kata banyak orang. Aku kata publik. Coba kita ini, ya Allah, ya manusia itu rata-rata umur dari umat Rasulullah itu ya mulai 60 sampai 100 tahun. Kalau diambil jalan tengah itu alfu syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu 81 tahun lah kira-kira, lebih dikit. Itu artinya umat Kanjeng Nabi itu yang disebut dalam surat Al-Qadar itu seumur hidup itu antaranya. Jadi mulai lahir sampai mati ya sudah segitu rata-rata. Apa yang kita cari kemudian dalam hidup ini? Cobalah kita refleksi. Ya, kita itu refleksi, kontemplasi. Mbok punya waktu setengah jam aja. Setiap hari Anda kontemplasi setengah jam saja. Ya Allah, apa tujuan hidupku? Kalau sudah tahu tujuannya, bagaimana cara aku menempuh tujuanku itu? Apa buah dari penempuhan yang aku lakukan selama ini? Apa yang saya banggakan kemudian di dalam hidup ini? Ilmu, amal, nggak ada. Nggak ada. Ilmu ya milik Gusti Allah, kita ini selamanya bodoh. Amal yang membuat menciptakan amal itu juga Gusti Allah. Emang kita pernah bisa menciptakan amal manusia ini? Itu dari Allah. Kok kita aku, lama-lama kita merasa hebat. Nanti lama-lama jadi kayak iblis. Iblis itu merasa menjadi ahli ilmu pengetahuan, juga menjadi ahli amal, menjadi ahli ibadah. Lalu dia i'timadnya kepada ilmu, kepada amal, kepada karomahnya, bahkan kepada jednya. Wah, aku punya apa bahan baku lebih hebat, bahkan bukan iktimat pada penciptanya, bukan mengandalkan, loh, engkau ini semua Allah. Itu menumbuhkan wastakbaro, jadi takabur. Takabur. Takabur itu menutup pintu surga. Ya, ingat, takabur menutup pintu surga. Walafu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.